Selamat malam, selamat datang di program kali ini, yaitu Ngobat, Ngobrol Asik Sahabat. Gua Yupanowi Firdaus selaku host di program kali ini dan didampingin oleh teman gua. Gue Muhammad Rizky selaku co-host di sini. Dan di program kali ini gue juga nggak berdua doang sih, dan bakal ada yang nemenin lagi buat ngebahas isu-isu hangat dan sepak bola yang seru ini sih. Ada teman kita nih dari UNJ juga. Orangnya hits pokoknya dah. Yuk, Dan kita sambut kali ya. Guys, boleh. Beril. Ayo Beril. Ya, silakan Mas. Apa kabar nih Mas Beril? Alhamdulillah sehat dong. Deketin dulu dong, maki dulu. Oh iya, sorry. Kalian berdua gimana? Sehat lah. Siap. Kalau nggak sehat gak di sini. Oh iya benar juga sih. Iya. Mungkin buat awalan paling gue nanya dulu kali ya ke lu. Kalau lu kira-kira lu suka bola tuh lu suka apaan sih klubnya? Buat di Indonesia sendiri, gue lebih sering ke Persija sih. Oh gitu. Oh, lu dejek banget ya. Jijik banget Jijik gua. banget berarti ya. Enggak banget sih. Ya tapi gue penyuka gitu. Sering nonton tapi? Lumayan sering. Mau lihat tiketnya? Waduh. Ada. Jual nggak nih? Gue kasih lihat nih buat Yupan. Nih, banyak tiketnya nih. Buset, banyak banget. Disimpen. Simpen ya. Iya, Gokil, iyalah buat gokil, kenangan-kenangan gokil. nanti. Gokil. Buat Emang lu kenangan. suka bola gitu emang dari apaan sih, Ril? Kalau boleh tahu? Awalnya dari kecil gue kan ya gimana sih anak-anak SD gitu. Oh, Kita sering main terus kebawa karena gue lahir di Jakarta, iya. terus kebetulan juga ada tim bolanya gitu di Iya, Jakarta iya. kan, Persija Jakarta. Jadi ya udah kayak tim bolanya dah rasa kayak wah gue mesti nonton nih Emang Persija. pemain yang lu kagumin dari awal tuh siapa sih kira-kira? Tetap nomor Siapa- 1 siapa tuh, nomor siapa tuh? 26 nomor punggung 26 Siapa tuh? Andre Tani. Oh, ini Oh, Tani. Andri Tani. Bago tuh ya. Iya Bang Bagol. Tapi kenapa lu mesti Persija kan? Ada Arema dulu Nah, kan. Iya tuh. Balik lagi yang tadi gue Persipura. bilang karena gue lahir di Jakarta jadi kayak ya udah nih daerah gue jadi Oh, iya, ini iya. tim bola kesukaan gue lah gitu. Oh, paham. Terus kalau di luar lu suka bola juga gitu klub? Kalau di luar 07 Waduh. Langsung tuh ke situ kita. Dua kali topik kali ya. ya. 07. Males nih. Emang apa tuh 07? Gue sih nggak tahu sih. 2 hari lalu tanggal berapa sih? Waduh. Aduh. Tanggal 6 tuh, besoknya 7. Oh iya, aduh. Gue bisa tebak, pasti logonya Bango kan? Iya. Iya. Kalau biasa dipanggil Bang Ipul. Wih, Bang Ipul. Yang lagi jelek sekarang sebenarnya ya. Aduh. Gue sebenarnya ikutin Liverpool dulu sih kayak ya udah gue ikutin aja tapi enggak begitu. Kalau misalnya di compare nih Indonesia sama Inggris, gue lebih dominan ke Indonesia. Oh, lu nggak begitu ngikutin Nggak banget begitu ya? Gue kira ngikutin banget. 50-50 gitu. Enggak. Kan kalau gue kan, kalau Indonesia gue nggak ngikutin sebenarnya. Oh, Lebih kebalikan keluar. dari gue ya? Iya, lebih keluar gue. Gue lumayan sih kalau Indonesia juga. Persija juga kayak Beril gue. Padahal gue dulu di Bekasi padahal nih. Waduh. Atau Persipasi Bekasi ya? Ya iya harusnya ya. Dari zamannya Fabiano gue dia kalau Oh, gue. alah, Fabiano. Oh, gitu pokoknya. Terus kalau dari lu tuh masalah concern kalau buat sepak bola tuh sekarang buat terbaru-baru ini tuh yang kemarin gimana sih pandangan lu tuh? Pandangan gue terkhusus buat degradasi nih. Oh Iya, iya. oke. Kayak kita bisa lihat nih sekarang peringkat bawah lagi siapa ya, zona merah lah bisa Iya, disebut zona gitu merah. kan. Zona merah seingat gue itu Rans. ada Rans ya kan. Iya. Rans itu 28 apa 23 main, Hmm. terus menangnya cuma 3 kali, serinya 9 kali, kalahnya 16 kali. Iya. Menurut gua kalau misalkan degradasi nggak ada kayak gimana ya, Ya kayak Kayak hambar aja sebenarnya. hambar gak sih, Iya. hambar gak sih. kurang ada jiwa kompetensi aja sih. Iya. kompetisi Jadi aja. cuma ngerebutin juara Iya. doang nggak seru. Iya. Kalau misalnya itu bukan kompetisi dong, Iya. Iya hiburan. Iya, Hiburan aja, Benar ya, gak? hiburan Ya sementara udah. aja sih. Jadi menurut gue sih kayak ya udah tolonglah PSSI ini, mohon banget Pak. Kalau Kan- ditonton nih sama ini kan- siapa? Pak Erick Thohir. Yoi. Oh iya baru nih. Ini kan masalahnya liga ya, maksudnya liga nggak ada degradasi kayak ya bapak bisa lah makan sop nih masih nggak dikasihin masak sorry nggak boleh nyebut ya. Janganlah, sorry janganlah. Waduh. sorry Waduh. sorry ya maksud Oh, gua
ya udah kayak gimana ya, harus ada sih. Kayak anta banget gitu kalau misalnya nggak ada sih. Kesian juga sih tim Liga 2-nya sih. Iya, apalagi Liga 2 juga sekarang lagi di stop ya. Iya, enggak. Iya. Gue nggak kebayang banget itu Iya. para pemain kan yang mata pencariannya dari situ. Kayak Bang Bagol bilang, kalau Liga 2 dimatiin, Liga 2 dan Liga 3 dimatiin, kasihan pemain-pemainnya. Iya. Iya sih benar. Nanti juga ada kecemburuan sosial. Benar. Ya, Karena jelas. apa? Liga 2 sama Liga 3 dibekuin. Liga 1 main. Kan enak dong Liga 1. Iya Ya kan? benar. Ya kalau misalnya itu ya udah setara walaupun emang beda tingkatannya ya. Tapi gue mau nanya lagi nih Ril, maksud gue pandangan lu sama pergantian ketum PSSI yang baru ini, Pak Erick Thohir, lu kira-kira lu optimis gak ke Gue depannya? optimis sih. Soalnya dia kayak pandangan dia bukan pandangan di Indonesia lagi. Iya, soalnya track record juga Iya, udah pengalamannya terbukti. juga di luar kan. Iya sih di Inter Milan ya. Di Inter Iya, di Milan Inter punya Milan. saham sekian persen kan, Nah, itu besar sih, dia. 60%. Iya sih. kalau Dia nggak kebantu banget sih Inter Milan emang. Nah, makanya itu Perekonomiannya. pas Pak Erik naik nih kayak wah, bakal berubah sih. salah. Iya. Sekarang juga udah ditunjukin, tapi balik lagi kata beliau kan bertahap. Nggak mungkin nih, ya kan? Misal Liga 2 berhenti. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba mulai. Iya, Nggak iya mungkin sih, dong. nggak mungkin juga, iya. Mesti ada progresnya, bertahap, butuh waktu. Jadi buat yang lain di rumah-rumah yang pengen nonton Liga 2 atau Liga 3, pemain-pemain sabar ya. Kita berdoa aja supaya Pak Semoga Erik aja sih. Benahi semuanya lah. amin. Tapi lu sebenarnya harapan lu buat Pak Erick Thohir nih sebagai ketum baru nih apa sih? Berantas mafia bola sih itu. Waduh. Tapi berat sih. kalau dibahas itu wah, Berat Itu- sih itu kalau sulit, Cuman itu sulit. wah sulit mungkin banget. yang dimaksud Terlalu dari kompleks. Rizky paling lebih ke teknikal aja buat ngurus organisasi. Kayak tim secara kayak ini soal aja. timnas lah gitu. Iya. Oh, buat soal timnas nih ada satu si TC, lapangan TC. Oh ya, gue tahu lagi. Lapangan TC harus buat dibikin, Ya. ya kan? Tapi gue kemarin baru lihat tuh di lapangan TC bakal dibuat di IKN tuh. Oh, di IKN ya? Iya, di Oh, IKN. baru denger gua. Ya sama ya semoga aja sih, katanya sih rumornya sih 2 tahun lah bakalan kelar. Amin. Tapi katanya kan akan bikin dua TC kan tempat latihan itu kan. Oh, kalau itu kurang tahu, cuman gue tahunya cuma TC Buat di doang tempat dibuat dingin tuh. sama di tempat panas ya Yang- masalahnya. Oh, yang gitu. suhu berbeda jadi. Iya begitu. Jadi kayak di luar negeri juga kan, luar negeri juga begitu tuh. Oke. Terus kata gue, kalau dari gue mau nanya lagi sih Ril, sudut pandang lu kan sekarang era digital kan sedang jadi poros utama lah di era sekarang buat dapat informasi dan lain-lain kan ya. Maksud gue kira-kira konflik yang ada di sepak bola ini benar-benar ngaruh nggak sih seiringnya era digital lagi marak kayak gini? Konflik kalau isu yang lagi panas belakangan ini apa? GBK. Oh ya, GBK. GBK ya. konser. Oh Kemarin itu ya. ya. GBK Lagi konser hot kan? banget sih itu. Iya. Iya. Menurut gue sih kalau misalnya di era sekarang nih ngaruh banget. Iya. Ngaruhnya kenapa? Ngaruhnya bisa kan negatif sama positif. Itu pasti. Ada yang mikir konser dulu karena dia booking terlebih dahulu Iya. ya kan. Terus kalau misalkan ada yang mikir juga ya itu kan GBK stadion bola, Iya. difungsikannya seharusnya Main bola, pada ya. fungsi yang tepat dong, Iya. sepak bola gitu. Jadi cukup liar sih kalau misalnya di era digital gini. Cuman kalau Bukan kata gue liar ya, banyak sudut pandang gitu. Iya. Kalau kata gue sih, kalau masalah yang kemarin itu yang masalah GBK nggak jadi ditunda gitu laga Persib sama Persija itu, kata gue mah emang kata gue orang di balik layarnya aja sih yang lumayan kurang kompeten ya kan. Ada yang main cenah. Iya, kayaknya sih. Ya, biasa lah itu mah. Iya, Ya. Kayaknya sih. Lu kan nih fans Liverpool nih kan. Iya. Nah, gue pengen nanya nih sudut pandang lu kira-kira sama pertandingan lawan MU kemarin tuh gimana tuh? Aduh, itu Kan lagi sulit panas sih. banget tuh dengan Iya, angka 7. pertandingan MU kan ya tensi lagi naik nih. Iya. Bener dong, dengan MU bisa angkat piala. Iya. Terus kayak katanya akan banjir piala nih, trofi. Tsunami trofi. Iya kan, Asik. tsunami trofi. Taunya tsunami hujatan. Iya lagi. aduh. Itu kalau masalah itu gue no debat sih gue. Mau gimana lagi udah. Lu sebagai fans MU gimana reaksi lu waktu itu? Ya udahlah, intinya enjoy the moment aja udah. Iya, Kayak fans Mau Arsenal gimana? ya lama-lama nih. Iya, lama-lama ya.
Tapi kalau misalkan lo berdua ada gak jadi gue balik nanya nih. Ya, Oh nggak ya nggak apa-apa. apa-apa. Saling nggak nanya apa-apa. aja Kita sebenarnya kan di sini mah. nyantai aja sih. Kalau lo ini. berdua kayak ada gak sih klub bola yang di Indonesia yang lo sukain? Selain yang tadi gue bilang apa Iya. gimana? Oh. Kan kalau Yuvan udah tahu nih Iki dah. Nah, Gimana Ki? Kalau gua, seenggaknya lu agak condong kemana gitu. kalau dulu nih zaman ESL sih, gue suka Oh, Persipura. Oh Persipura. Oh, Persipura Persipura gue gua suka. Nusantara hitam lu gila ya. Iya. Tapi pas era-era 3 Gojek tuh dulu tuh, Iya. Oh ya Gojek dulu ya. gue tuh suka Arema. 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 Oke. Cuman hanya sebatas itu doang. Habis itu nggak gue ikutin lagi udah. Oh, jadi cuma ngeliat doang gitu ya. Dulu tuh karena temen ada Persija juga. Hmm. Gue nggak mau Persija juga, gue mau yang berlawanan. Oh, beda Tapi gitu, satu beda-beda. satu ini juga sih, satu Iya, saudara juga sebenarnya. Hmm. Cuma buat ceng-cengan kan. Iya. iya. Gitu sih. Gue mau nanya soal kira-kira sekarang tuh komunikasi tuh sangat banget berpengaruh gak sih secara general di sepak bola tuh? Komunikasi di sepak bola, wah pasti ngaruh sih. Ini nyatu nih sama jurusan lu nih. Pasti ngaruh sih. Soalnya kayak apa ya? Ya lu main bola pasti teriak-teriakan gak sih? Iya. Ya kan? Iya Terus sih. juga kalau misalnya itu ya udah pasti perlu nih dari pelatih ke pemain ke staff yang lain juga pasti butuh dong. Nah itu pasti ada sih namanya komunikasi, bukan di bola doang sih, mencakup Iya. semua gak sih. Iya sih, iya. Terus juga maksud gua komunikasi emang saking luasnya emang makanya gue tanya tadi kan makanya kenapa komunikasi itu seberpengaruh gitu ke sepak bola gitu kan maksud gua. Terus maksud gua komunikasi itu gue mau nanya lagi ke lu nih, komunikasi itu lu kayak ini gak sih sangat bisa efektif banget gak sih buat jadi apa namanya Ril? Dari sendiri. Bukan Apa? deadlock nih, Pak Otak nih. Jadi Blank. nge-treat sebuah pemain tuh di sepak bola dari komunikasi dari antar pelatih ke Oh ngaruh. ngaruh banget ya. Kalau misalnya di kelas kita itu dulu ada KP bro, Ah. komunikasi antar pribadi. Di dalamnya ngejelasin kayak hubungan antara dari satu orang ke orang lain. Kan kalau misalkan dari pelatih ke pemain itu dia udah miss, nggak bakal bener itu tim. Bener gak? Iya. Kan dari pelatih ini terus ada apa sih kalau di bola bilangnya di bawahnya pelatih. Oh, asisten. Iya Asisten. asisten pelatih. Iya. Asisten pelatih bilang A, atau pelatih bilang B, Iya. kan beda gitu. Jadi Gak satu visi. iya mungkin kalau misalnya itu harus sinkron sih, Ya ibaratnya harus satu koridor ya dari hulu ke hilirnya kali ya. satu jalan lah. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Kita lebih ke personal kali ya. Oh iya. Kan udah personal. olahraga Tadi nih. kan udah olahraga nih. Kalau Iya. balik tuh soal Boleh, personal boleh. dulu ya. Iya. Boleh, itu boleh. personal Kalau kata dulu. Mail boleh. Ya udah. Ya udah. Kalau personal Enggak, lu awal masuk lu bisa kepikiran untuk ambil WNJ itu kenapa? Oh, oke. Kita bicara kampus Menarik dulu nih. Sebenarnya itu gue dulu lulusan 2019. Jadi gue lulus SMK. Dulu gue SMK. Kalau tau SMK mana tuh? SMK Muhammadiyah 7 Tebet. Muhammadiyah. Iya. Gue juga anak Muhammadiyah. Iya, Tapi SMA kita. Doski kita. Doski Pride. Nah, terus gue kayak apa ya? Anak SMA identik sama lulus kerja, bener gak? Oh, Iya, Ya kan? bener. Nah, pikiran gue dulu belum ada kuliah. Jadi gue lulus mau kerja gitu karena cari pengalaman dan cari uang pastinya. Uang. Nah, terus berlalu kira gue terima kerja di salah satu redaksi gitu. Yang kata lu jadi jurnalis itu ya? Iya, tapi ya gue bertahan 3 bulan doang di situ. Setelah itu gue lihat ada Gojek buka. Padahal gue waktu itu lagi sakit. Gue cuma ngomong ke nyokap gue, Bun, mau keluar. Mau mana? Daftar Gojek. Gue nggak bilang sama bokap gue, pasti kalau misalnya gue bilang nggak bakal boleh. Oh, Iya. Kan? Karena gue anak satu-satunya. Anak tunggal ya? Gue anak satu-satunya, jadi kalau misalnya
iya terus menerus di jalan kan resiko gede ya, namanya juga jalanan. Iya. Hari tanggalan apes tuh nggak ada di tanggalan, Iya, kalender iya, gitu Nggak kan. ada sih. Ya udah gue gojek segala macam, gue udah gojek, abis itu covid menyerang. Covid menyerang, abis covid menyerang, udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah di rumah cuman kerjanya makan tidur, paling pagi keluar jemur, bener-bener kalau orang bilang treatmentnya kayak sapi wagyu loh. di Mahal tapi disanggai dong. kan, Iya. saya kerjaannya makan tidur Iya. udah gitu. Nah abis covid baru deh gue mulai narik lagi, tapi ya karena emang Oh berarti itu lu udah mulai sebelum covid juga udah mulai itu? udah Oh, mulai. lumayan ya. Mm-mm. Nah terus pas udah ppkm udah agak senggang itu kan Gojek udah boleh narik penumpang lagi. Iya. Nah habis itu gua nyoba tapi tetap sepi Tetap sepi ya. sepi banget, soalnya pasti akun udah lama nggak kepake. Oh, udah lama gak Iya aktif ya. pasti kayak history riwayatnya itu nggak bakal ada kan. Jadi buat kita nyari orderan itu agak susah. Itu lu ngalami itu sampai kapan tuh susah-susahnya tuh? Nyari orderan gitu. 3 mingguan ada. 3 minggu tuh. Hmm, Tapi lu aktif terus tuh dalam 3 minggu. lumayan. Hmm. Nggak aktif tiap hari ya. Oh, iya, Paling iya. kalau misalnya seminggu 4 sampai 5. Gitu lah. Terus dari Gojek itu kenapa lu mutusin akhirnya untuk kuliah lagi? Oh, Kuliah. belum kelar. Belum kelar tuh ya? Abis dari Gojek, akhirnya tangga gue nawarin, daripada lo Gojek nggak ada belum tentuin nyanyi, mending ikut gue di Honda katanya. Boleh masuk gak nih? Sorry. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa lah. Pribadi Siapa tahu ntar ini kan bukan mau komersil disponsori. kan. Honda lah, Iya, nggak naikin apa-apa. gaji. Nah, akhirnya gue di Honda, gue jadi sales motor gitu. Iya. Pengalaman 6 bulan, abis itu ada kejadian sesuatu lah. Terus gue pindah dealer. Heeh. Gue pindah dealer sampai sekarang. Habis Dan pas gue baru buat pindah, itu gue mutusin buat kuliah. Karena bertepatan banget bokap gue pensiun. Gue anak satu-satunya. Jadi Sorry, kayak, kalau boleh tahu bokap lu kerja apa? pensiunan apa maksudnya? terus juru masak. Oh, juru masak chef. Chef. Dia chef teppanyaki, jadi kalau misalnya masak ya udah depan tamu langsung gitu. Oh iya. Gitu. Ya udah kan bokap gue pensiun. Abis itu ya gue anak satu-satunya. Iya. Kalau misalnya gue nggak ada jenjang buat batu loncatan, pengen jadi apa nih gue? Mikir lah. Iya. Sifat dewasa keluar dikit. Tapi emang kalau udah berumur waktu emang ya gampang ke tanpa realitas sih kayak gitu sih. Benar. Makanya gue mutusin buat masuk nih nyoba. Sebelumnya itu tahun 2020 gue nyoba juga, tapi gue nggak keterima. Nah alhamdulillah. Lu nyoba di mana? UNJ juga. Sama juga. Tapi dulu gue di ilmu komunikasi sama di pendidikan masyarakat sama ini HI. humas. Oh, humas. Gue nyoba di situ. Nah terus nggak masuk kan, akhirnya tahun 2021 gue nyoba mandiri. Oh, jalan mandiri. Gue nyoba mandiri UNJ. Jadi buat kalian siap-siap ya, mandiri UNJ. Kotanya banyak banget. Gue juga salah satu dari mandiri sih. Iya, mandiri Sama pride sih, kita. gue juga mandiri juga sih. Nah terus gue daftar mandiri nih. Gue pilihan pertama itu ilmu komunikasi. Sama banget lagi. Iya. Nah pilihan kedua pendidikan masyarakat. Karena basic gue ngobrol. Oh, iya, Basic gue iya, ngobrol iya. sama orang. Penmas. Iya sih. Gak heran lu hits banget sih. Iya. Parah Enggak situ enggak. Gak, lu jangan gitu dong. Jangan merendah. Enggak. Bohong guys. Siapa yang gak kenal Mas Beril di Parah, kampus ya, Pak? parah banget. Enggak ada yang kenal. Terus lu Paling akhirnya masuk WNJ nih kan? Nah, Lu kan ikut ini juga organisasi ya? Kalau nggak ya salah. gue ikut BEM. Terus gimana? Ikut BEM itu? Enggak, lu gimana maksud gue sebelum itu mungkin visi dia lu masuk BEM tuh emang karena emang buat
ngadain kegiatan lu dong apa emang pengen dari awal pengen masuk BEM gitu? Atau? Dari awal pengen masuk BEM sih, karena gue terbiasa di organisasi. Sebelumnya di rumah itu gue jadi Karang Taruna. Oh iya, kan? pantes sih. Di Karang Taruna, Iya. dari Karang Taruna RW sampai Karang Taruna DKI gitu. Gokil. Mm-mm. Emang lo aktif banget anaknya. Enggak Banget aktif tuh. banget. Si Iya. aktif itu, tuh. Itu hitungan aktif dong. Enggak. Lo Biasa juga sampai aja. sekarang masih Gojek kan? Iya. Itu kurang aktif apa? Iya kan tuntutan Pak. Tuntutan biar Dari awal nih dia panitia tadi nih dari siang Iya. dia udah stay tune, buset. Gila Sibuk emang. banget emang. Manusia sibuk ini. Susah nih kita bayar kita nih. Aduh. Mana nih value-nya nih? Kalau sekarang mah. Amin. Iya. Aminin aja dulu, siapa tahu bulan depan diundang sama podcast. Deddy Oke. Kobuser. Jadi Kita mau amin aja dari sini. Ya, amin. Nanya lagi man, apa lagi? Taruh. Gue boleh balik nanya gak nih? Iya. Gue penasaran sama Yupan. Kenapa tuh? Kenapa bisa pindah prodi Yupan? Lumayan internal cuman ya paling gue jawab tipis-tipis aja kali ya. Kan dia jadi host ditanya nih. Iya. Balik nih ya. Soalnya gue oper-operan. penasaran kan, gue Aduh, dapat bisikan-bisikan nih. Real lu jadi narasumber ya di nanya Yufan sama Iki. Terus gue bilang, iya. Lah kan Yufan dulu anak prodi lain. Lah dia 20 ya. Gue penasaran gitu. Mungkin ya salah satu faktor gue mungkin pindah jurusan ya emang karena pertama masuk situ emang karena pure ego aja sih, pure ego. Ego tuh biasa gimana sih, udah yain aja gitu kan awalnya ya udah kan. Terus juga ekspektasi gue emang dari awal masuk situ emang gue kira bakalan yang sefluen itu mainnya gitu. Maksudnya seenggaknya ya mainnya kayak biasa aja gitu. Gue kira pada individu, cuman emang nature-nya emang gitu kali kuliah ya. Jadi namanya juga masih labil kali waktu itu ya. Jadi pindah aja lah. Emang dari awal emang sebenarnya gue mau masuk Ilkom ini gue dari awal pengennya sih. Suka juga gue ngulik sesuatu kan. Tapi ya berhubung emang momen aja sih. Ya udahlah. Oke. Kayak gitu sih. Berhubung program kali ini udah pengen hampir sahabat ya. Udah terlalu Lamanya. banyak cacicu gitu Iya ya. udah banyak cacicu banget nih udah iya. Udah malam juga nih sekarang nih. Terus gue bilang terima kasih sih sama Bira udah Sama-sama, apa menyempatkan ceritain waktunya sini. pengalamannya sama wawasannya buat Thank you, ngomongin Mas Berry. hal-hal yang asik ini kan. Asik banget. Asik banget ini. Jadi Asik banget. Closing dah. gua Yupan Ahmad Firdaus selaku host Gua Muhammad Rizky sebagai co-host di sini. cabut. Udah, Gitu ya. Udah gitu ya. Gak nutup lensa enggak? Enggak usah gua. Udah. Udah lah ya. Udah? Udah. Dah. Oke. Sip.